Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali satu nasihat dari Rasul, dan nasihat terbaik itu senantiasa datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu nasihat dari Rasul yang termaktub dalam kitab Adabul Mufrad di matan yang ke-312. Ada nasihat yang potongan pendek-pendek, dan Rasul memang terkenal dengan gelarnya Jawamiul Kalim, berkatanya padat, singkat tapi penuh dengan makna. Dalam matan yang ke-312 Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, laisal mu'min bitta'an. Orang beriman itu bukan orang yang sering mencelah, bukan tukang celah, ya. Walal la'an. Orang beriman juga bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish, dan juga bukan sering mengucapkan kalimat yang keji. Walal badhi. Orang beriman juga bukan orang yang sering berkata kotor. Lihat, Masya Allah, begitu luar biasanya nasihat Rasulullah. Dalam satu hadis, beliau mengkategorikan orang beriman gak punya 4 sifat. Tapi 4 sifat ini semuanya terkait dengan lisan kita. Maka benar kalau ada peribahasa yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana cara mereka menjaga lisan mereka. Kedudukan seseorang di tengah-tengah masyarakat juga bisa diukur berdasarkan lisannya. Dan yang jangan sampai dilupakan adalah sesungguhnya perkataan seseorang, sesuatu yang keluar dari lisannya, sesungguhnya itulah menggambarkan apa yang ada dalam dirinya. Sebagaimana peribahasa, teko senantiasa akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya susu, dia keluar susu. Kalau isinya kopi, dia akan keluar kopi. Begitupun dengan manusia. Ketika apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka keimanan, maka yang akan keluar dari lisan mereka adalah kalimat-kalimat yang bisa mengingatkan manusia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, laisal mu'min, kata Rasulullah. Orang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela. Ya, mencela siapa saja. Ya. Ketika melihat kesalahan kemudian dicela. Kita orang beriman tidak mempunyai sifat untuk mencela. Ingat, ketika kita melihat ada sebuah kesalahan yang ada dalam diri saudara kita, tugas kita bukan mencela, tapi tugas kita adalah mengislah, menasehatinya. Bukan kemudian mencela, apalagi kemudian la'an, sampai kemudian mencaci, ya, bahkan melaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Walal fahish, juga tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang keji atau kalimat-kalimat yang bernada mesum. Walal badhi, juga kalimat-kalimat yang kotor. Lebih-lebih lagi seandainya kita berada di bulan suci Ramadan, dan kita tepat berada di bulan Ramadan. Ketika larangan ini berlaku umum, seharusnya larangan ini lebih kita tekankan lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kesucian. Maka jaga lisan kita. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain, beliau pernah mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi. Siam atau puasa itu bukan cuma sekedar menahan diri dari yang namanya haus serta lapar saja, atau berjima di waktu siang hari di bulan Ramadan, bukan. Walakinna siyam minal lagwi warrafas. Kata Rasulullah, puasa itu juga menahan diri kita dari perbuatan yang sia-sia, senda gurau, warrafas, perkataan yang keji. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari mengotori kesucian bulan Ramadan dengan amal-amal lisan kita.
Maka jangan sampai kita melaknat, jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita berkata kotor, jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat mesum. Kepada Allah kita berlindung. Ya. Tahan lisan kita, muliakan diri kita dengan cara menjaga lisan kita. Bahkan ada salah seorang sahabat, kibarus sahabah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya bahkan pernah baca sirahnya, beliau tuh pernah ya, ketika berada di sebuah ruang yang beliau kira tidak ada siapa-siapa, beliau tuh bahkan pernah memegang lisannya, lidahnya, kemudian beliau ucapkan kepada dirinya sendiri, wahai lidah, wahai lisan, berkatalah yang baik kalau enggak diam. Kenapa? Saya bisa celaka dengan perkataan kamu. Dan betul kata Rasulullah SAW, ada dua lubang dalam tubuh manusia yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Yang pertama, ya, lubang kemaluannya. Yang kedua adalah lubang lisan. Ya, daging yang tidak bertulang, yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi juga bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki kualitas perkataan kita, perbaiki kualitas pembicaraan kita, dan ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik. Kalau tidak mampu mengatakan yang baik, maka diam itu jauh lebih baik. Bahkan terkadang dengan diam kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam amal solihnya kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.